Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kita akan bertemu pada tutorial Augmented Reality and Metaverse. Kali ini pada bagian pertama kita akan mengenal engine yang digunakan untuk mengembangkan suatu aplikasi Augmented Reality. Kita masuk pada materi pertama yaitu pengenalan Unity 3D. Masih bersama saya Leon Andretti Abdillah. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer di Gen Diteristek, kemudian pengampu sejumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang dia ampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chain Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. Course Description. Jadi kursus Augmented Reality ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta didik tentang teknologi Augmented Reality, aplikasinya, dan keterampilan yang diperlukan untuk merancang dan mengembangkan pengalaman Augmented Reality. Adapun meeting purpose pada bagian ini adalah untuk menjelaskan Unity 3D sebagai engine pengembangan Augmented Reality, kemudian menjelaskan di mana untuk mendapatkan Unity 3D, URL-nya, download-nya, selanjutnya adalah instalasi Unity 3D, bagian-bagian Unity 3D, serta bagaimana membuat project pada Unity 3D. Oke, ada pun agenda pada section kali ini dimulai dari introduction, Unity introduction, download Unity, install Unity, serta create Unity new project. IT Megatrend sendiri ini ada 5 ya, mulai dari mobile, kemudian social media, Internet of Things, cloud computing, dan big data. Nah, sekarang yang paling marak itu adalah mobile technology and application. Kita mulai dari aplikasi mobile ya yang juga fokus pada topik kali ini. Aplikasi mobile itu semakin berkembang baik yang berupa augmented reality, virtual reality, bahkan sampai ke metaverse. Sekarang kita baru masuk ke augmented reality ya. Jadi frase augmented reality ini secara umum digunakan untuk a variety of display technology capable of overlaying or combining alphanumeric, symbolic, or graphical information with the user's view of the real world. Ya, jadi beragam kemampuan teknologi yang bisa menampilkan secara overlaying, baik itu kombinasi dari alphanumeric, simbol, ataupun informasi grafik dengan pandangan pengguna dari dunia nyata. Adapun tujuan dari augmented reality adalah untuk memperkaya baik itu persepsi dan pengetahuan dari lingkungan nyata dengan menambahkan informasi digital terkait dengan lingkungan tersebut. Kemudian juga bisa bertujuan untuk menggabungkan antara physical world with computer ya, jadi menggabungkan antara dunia fisik dengan komputer sehingga menghasilkan multimodal content seperti sounds, video, graphic, and olfactic to enhance human perception of reality. Jadi meningkatkan persepsi manusia akan realita. Oke, kita mulai perkenalkan Unity ya. Jadi Unity is a cross-platform game engine and development environment that allows developers to create interactive experience, including video games, virtual reality, and augmented reality applications, architectural visualization, and more. It was first released in 2005 and has since become one of the most popular games engine in the world. Jadi dia mulai diperkenalkan tahun 2005, bisa untuk awalnya adalah untuk video game, tetapi juga bisa untuk virtual reality sampai ke augmented reality, bahkan juga untuk visualisasi arsitektur. Dan dia lebih dikenal dengan istilah game engines Unity ini ya. Lebih lanjut,
Unity uses C# as its programming language and offers a wide range of tools and features to help developers create games and other interactive experiences quickly and efficiently. These include visual editor for building scenes and game objects, physics simulation, animations tool, audio management, and more. Unity also supports a variety of platforms including Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Xbox, PlayStation, and more. Pada dasarnya dia menggunakan bahasa pemrograman C# ya, dan juga ada sejumlah tool dan fitur yang sangat berguna bagi para pengembang ya, terutama pengembang games dan aplikasi-aplikasi interaktif lainnya ya. Untuk menggunakan Unity perlu memperhatikan speknya ya. Jadi yang pertama itu adalah Windows minimal versi 7 ya. Atau kalau menggunakan macOS itu 10 dan Ubuntu versi 16. Kemudian dilengkapi dengan graphic cards ya, dengan DX10 capability. Kemudian juga support SSE2 instruction set ya, RAM-nya minimal 4 GB, kemudian hard disk yang tersedia available lebih dari 10 GB. Nanti juga untuk yang saat ini banyak dipakai adalah minimal Unity version 2019.4 ya, atau yang ke atas. Nanti biasanya Unity ini sering di combine dengan tools lainnya, yaitu namanya Vuforia. Untuk mendownload Unity, kita bisa menuju URL. Mengunduh Unity 3D ya. Jadi kita ketikkan saja misalnya Unity 3D seperti ini. Maka Google akan mencari Unity 3D tersebut ya. Kita akan tunggu sebentar sampai dia masuk ke URL dari Unity 3D. Di sini sudah ada ya, Unity Real Time. Kita bisa buka. Nah, seperti inilah tampilan dari Unity 3D. Oke, nah di sini mereka sudah menawarkan ya kalau untuk yang berbayar. Tapi kita di sini hanya akan menggunakan yang versi gratisnya. Ini juga ada yang versi Unity Pro. Nah, untuk melihat plan-nya, kita bisa lihat si plan ya. Untuk Unity Pro itu $2.000 per tahun ya. Yang plus itu sekitar $400 ya. Nah, kita bisa lakukan download di sini, Get Unity. Nah, kita bisa klik download for Windows seperti ini ya. Nah, otomatis dia akan mendownload Unity Hub Setup. Ini tergantung kecepatan dari internet masing-masing. Ini sekitar 115 ya, ukuran dari Unity Hub Setup ini. Kalau sudah selesai, maka akan nampak seperti ini ya. Pada saat Unity Hub Setup di-download, biasanya dia akan masuk ke folder download terlebih dahulu. Sebenarnya kita sudah bisa langsung menjalankannya ya, tetapi kalau mau aman bisa saja kita simpan di folder yang tertentu. Walaupun tertulis 115 MB, ternyata ukuran aslinya itu adalah sekitar 117 MB. Untuk saya, ini akan saya pindahkan ke folder yang saya inginkan ya. Untuk saya, biasanya saya siapkan folder khusus yang menampung software-software yang saya download. Di sini ada folder software, kemudian untuk project kita kali ini adalah AR, VR, dan Metaverse, serta tools yang kita gunakan adalah salah satu adalah Unity. Untuk mulai menginstal Unity, tinggal kita klik 2 kali Software Unity Hub Setup. Kalau muncul confirmation itu diiyakan, maka yang pertama kali muncul adalah license agreement, maka kita klik button agree. Setelah itu ada permintaan choose install location, otomatis kita biarkan saja, baru klik tombol install. Maka mulai proses installing ya.
Apabila selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini, Completing Unity Hub Setup. Kemudian otomatis ada centang Run Unity Hub. Kita biarkan saja dalam keadaan tercentang. Nanti begitu kita klik button Finish, akan membawa kita ke Unity Hub desktopnya. Kita klik tombol Finish-nya. Maka sudah muncul ya. Ini Unity Hub-nya. Kebetulan pada laptop saya ini sudah ada beberapa project. Ini contohnya ya. Untuk memulai itu bisa kita lakukan dengan New Project. Ya. Kita klik button New Project. Di sini ada All Template, perhatikan. Untuk aplikasi augmented reality, kita harus pilih 3D Core seperti ini. Kemudian jangan lupa kita rubah namanya ya. Di sini akan saya ganti misalnya dengan AR Project namanya ya. Nah, kadangkala sewaktu kita memberikan nama project dia belum bisa muncul ini ya, tombol create project-nya. Kemungkinan karena ada spasinya. Coba kalau kita kasih minus misalnya ya, ER project. Maka tombol create project-nya bisa ditekan ya. Artinya nama ER dash project itu bisa diterima oleh Unity. Ini versi kita adalah 2021 ya. Kita klik project. Dia mulai open project. Ini tergantung kecepatan dari prosesor masing-masing ya. Untuk di sini dia bertahap, dia mulai meresolving package-nya. Ini merupakan proses download ya untuk melengkapi package-package pokok dari Unity. Oke, dia sudah mulai load scripting assemblies-nya. Kemudian baru memberikan initial asset database ya. Jadi ada aset database bawaan Unity yang sudah disiapkan. Oke, lanjut lagi. Initial domain with user assemblies. Ini sudah mulai muncul untuk sampel scene-nya ya, AR project. Ini ada main menu di sini ya, ada main menu file, edit, assets, game object, component window, dan help. Memang Unity ini banyak dipakai untuk pembuatan game ya, tetapi kita akan gunakan kali ini untuk membuat aplikasi augmented reality.
Ini ada hierarchy, di sini ada sample scene, kemudian di sini ada tab project, ya. Di sini juga ada aset bawaannya, ada sejumlah package standar dari Unity. Kemudian di bagian sebelah kanan ada inspektor dan lain sebagainya, ya. Sedangkan untuk wilayah setting konfigurasinya ada di bagian tengah ini. Oke, ini merupakan pengenalan bagaimana mendownload Unity serta membuat projectnya. Jangan lupa setelah beberapa saat melakukan desain dan setting, kita bisa simpan, ya, simpan projectnya. Hal ini dilakukan apabila mati mendadak barangkali aplikasinya, maka pengembangan-pengembangan yang sudah berjalan itu masih tersimpan. Oke, nanti akan kita lanjutkan dengan tutorial-tutorial pengembangan AR lainnya. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Jadi Unity itu merupakan game engine yang memiliki fasilitas plan gratis sehingga dapat dipakai oleh siapa saja. Unity juga bisa digunakan untuk membuat tidak hanya game tetapi juga aplikasi augmented reality atau AR, dan dilengkapi dengan banyak fitur serta fasilitas untuk membuat aplikasi AR. Untuk assignment, Anda diminta melakukan download, kemudian install Unity pada laptop masing-masing, screenshot hasil download dan hasil install tersebut, submit pada tempat yang sudah ditentukan. Berikut sejumlah referensi yang terpakai pada slide kali ini.